Halo, Assalamualaikum. Salam mahasiswa baru Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling. Penyusunan kurikulum yang kita tawarkan melibatkan berbagai unsur stakeholder, mulai dari internal maupun eksternal, mitra dan alumni. Kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dalam program studi bimbingan dan konseling. Profil lulusan di program studi bimbingan dan konseling sebagai tenaga guru BK yang profesional di satuan pendidikan, yang kedua sebagai peneliti di bidang pendidikan, ketiga sebagai pendamping pekerja sosial dan tenaga personalia di sebuah perusahaan, dan yang ketiga sebagai tenaga dosen bila mana memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Proses pendidikan yang ditempuh sebagai unggulan program studi adalah jalur RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau, dengan menawarkan mahasiswa untuk bisa lulus dalam kurun waktu 3 semester dari diploma, sarjana maupun dari SMA dengan pengakuan pengalaman kerja. Dosen kami memiliki 8 dosen yang berkualifikasi bimbingan dan konseling, di antaranya 2 dosen yang memiliki kualifikasi doktor dan 6 dosen yang memiliki kualifikasi magister, ditambah 2 dosen yang memiliki kualifikasi profesi, yaitu PPK profesi konselor. Demikian deskripsi singkat dari program studi bimbingan dan konseling. Selamat bergabung kepada calon mahasiswa baru program studi bimbingan dan konseling. Selamat berkarya dan kita siap untuk melayani mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Trisa Putri, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang menarik dan berharga bagi saya selama berkuliah di BK Universitas Bantara Sukoharjo. Salah satunya dengan berkuliah di BK Universitas Bantara, kita bisa mengembangkan skill kita, minat dan bakat dan juga karir kita. Dan di BK Universitas Bantara ini membuka luas pengalaman untuk mahasiswa yang ingin menceritakan dan juga mengembangkan skillnya di bidang UKM, juga HMP. Ada organisasi ataupun kegiatan yang ilmiah seperti PK Ormawa, PKM, dan juga kegiatan yang sangat bagus lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, yuk gabung ke BK Universitas Bantara Sukoharjo, karena di sini bukan hanya belajar, tapi mengembangkan skill karena nantinya akan terjun di dunia industri, perusahaan maupun pendidikan. BK Universitas Bantara sangat bagus dan menarik untuk kalangan era dunia abad 21. Baik, selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sesi kita ya. Selamat siang Pak. Kabar saya jujur, saya agak kurang baik Pak. Akhir-akhir ini saya merasa sangat tertekan dan bingung. Baik, saya mengapresiasi sekali keberanian kamu untuk datang ke sini dan menceritakannya. Sesi kita hari ini akan berlangsung kurang lebih 30 menit. Dan kita akan fokus untuk mencari jalan keluar atau langkah-langkah kecil yang dapat membantu kamu. Bisa diceritakan sedikit apa yang membuat kamu merasa tertekan? Ini tentang skripsi saya Pak. Saya sudah di tingkat akhir, tapi rasanya stuck sekali. Setiap kali mau buka laptop, dada saya rasanya sesak dan cemas. Saya takut tidak lulus tepat waktu. Tapi di sisi lain, saya malah menghindari dosen pembimbing saya selama sebulan ini. Oh, jadi merasa cemas karena skripsi yang terasa mandek ya? Sampai menghindari dosen pembimbing. Padahal di lubuk hati kamu ingin sekali bisa cepat lulus tepat waktu. Itu ya? Iya Pak, benar sekali. Saya ingin sekali keluar dari situasi ini. Baik, sekarang saya ingin mengajakmu untuk membayangkan sebuah bayangan yang agak unik ya. Bayangkan setelah kita selesai konseling, kamu pulang ke rumah, terus melakukan rutinitasmu yang biasa, lalu pergi tidur di malam ini. Saat kamu tertidur lelap, sebuah keajaiban terjadi. Masalah kecemasanmu terhadap skripsi dan ketakutan bertemu dosen tiba-tiba hilang total. Namun karena kamu sedang tertidur, kamu tidak tahu kalau keajaiban
itu sudah terjadi. Ketika kamu terbangun besok pagi, apa hal yang pertama kamu sadari yang menandakan bahwa kejadian itu telah terjadi dan masalahmu sudah selesai? Sepertinya saya bangun pagi, perasaan saya akan terasa sangat ringan. Tidak ada beban di dada. Saya akan langsung bersemangat mengambil laptop, membuka draft skripsi saya, dan tidak merasa takut lagi. Luar biasa. Apalagi yang berbeda yang akan orang lain, misalkan orang tuamu, teman kosmu, lihat dari diri kamu besok pagi. Mereka mungkin akan melihat saya tersenyum saat sarapan, tidak murung di kamar, dan mungkin mendengar saya berkata, hari ini saya mau bimbingan dengan dosen. Bagus sekali, berarti tanda keajaiban itu adalah perasaan yang ringan, terus kesiapan membuka laptop, dan keberanian untuk menjadwalkan bimbingan. Baik, sekarang mari kita gunakan sebuah skala untuk melihat posisi kamu saat ini. Bayangkan skala itu dari 0 sampai 10. Angka 0 berarti kondisi di mana ketemasanmu berada di tingkat yang paling parah. Kamu benar-benar terpuruk dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara angka 10 adalah kondisi setelah keajaiban itu terjadi, di mana kamu merasa ringan, produktif, dan siap bimbingan. Di angka berapa kira-kira angka posisi kamu saat ini? Kalau diingat-ingat seminggu terakhir ini, sepertinya saya berada di angka 4, Pak. Oh, berada di angka 4 ya. Terima kasih sudah menilainya secara jujur. Yang menarik bagi saya, kamu memilih angka 4 dan bukan angka 0 atau 1. Hal-hal apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa bertahan di angka 4 dan tidak turun ke angka yang lebih rendah seperti itu? Meskipun saya cemas dan menghindari dosen, saya sebenarnya tidak benar-benar meninggalkan skripsi saya, Pak. Kadang-kadang saya masih membaca jurnal refleksi lewat HP kalau saya sedang rebahan. Dan saya masih punya keinginan kuat untuk lulus tahun ini demi orang tua saya. Jadi saya tidak sepenuhnya menyerah. Ya. Itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Kamu tetap membaca jurnal dan motivasi belajarmu membahagiakan orang tua, menjaga dirimu tetap bertahan di angka 4. Sekarang jika kita ingin menaikkan skala ini atau angka ini secara realistis, kita tidak perlu langsung lompat ke angka 10. Jadi bisa kita naik secara bertahap, misalnya ke 5, terus kan nanti ke 6, terus nanti ke 7, baru mungkin nanti bisa mencapai angka 10. Seperti apa perbedaan kecil yang dapat terlihat di hidup? Jika di angka 5, minimal saya sudah berani mengirim pesan WhatsApp ke dosen pembimbing untuk meminta maaf karena menghilang. Sekaligus menanyakan kepada beliau ada waktu luang untuk bimbingan berikutnya. Bagus sekali. Mengirim pesan ke dosen adalah langkah konkret yang sangat bagus untuk menuju ke angka 5. Kapan terakhir kali kamu berada di situasi di mana kamu merasa berani berhadapan dengan dosen atau tugas sulit dan kamu berhasil mengatasinya? Mungkin waktu semester lalu saat menyusun proposal penelitian. Waktu itu saya juga sempat bingung, tapi saya memaksa diri untuk menemui dosen setelah kelas selesai. Dan ternyata dosennya menyambut dengan baik dan memberikan banyak masukan berharga. Nah, jadi kamu sebenarnya sudah pernah punya pengalaman sukses untuk menghadapi situasi serupa dan hasilnya pun juga positif. Apa kamu membantu saat ini untuk berani melangkah? Waktu itu saya pikir semakin ditunda akan semakin menumpuk beban saya. Jadi saya nekat saja, Pak. Pikirkan bahwa semakin ditunda akan semakin menumpuk adalah pengingat yang sangat bijak dari dirimu. Mengingat sesi kita tinggal beberapa menit lagi ya.
dan target kita adalah membantu kamu untuk berproses dari skala 4 menuju 5. Tindakan konkret apa ya, dan berkomitmen seperti apa yang akan kamu lakukan hari ini atau besok mungkin? Mungkin pertama sore ini setelah pulang dari sini, saya akan mengetik draft pesan WhatsApp dengan membimbing saya di notes HP dulu supaya bahasanya rapi dan sopan. Kedua, besok pagi jam 9 saya akan memberanikan diri untuk mengirimkan pesan tersebut kepada beliau. Rencana yang sangat bagus dan terstruktur. Kamu mengetik draftnya terlebih dahulu di sore ini adalah cara yang cerdas untuk mengurangi kecemasan kamu sebelum mengirimnya besok pagi. Bagaimana perasaan kamu setelah menyusun langkah kecil ini? Rasanya menjadi sedikit lebih lega dan jelas, Pak. Ternyata saya tidak harus langsung menyelesaikan seluruh skripsi dalam semalam, melainkan cukup memulai dengan satu chat WhatsApp besok pagi untuk naik ke angka 5. Kuat sekali kamu. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Saya sangat kagum dengan refleksi kamu hari ini. Kamu menyadari kekuatanmu dan mengingat keberhasilanmu di semester lalu dan mampu merancang solusi yang realistis untuk dirimu sendiri. Sesi konselor kita mungkin sudah hampir habis ya. Kita kesepakatan target minggu ini adalah berproses dari skala 4 menuju 5 dengan menyusun draft sore ini dan mengirim chat kepada dosen pembimbing kamu ya besok pagi. Kita akan bertemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama mungkin untuk mengevaluasi bagaimana pergerakan skalamu dan bagaimana, apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan mungkin? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih banyak atas bimbingan hari ini. Saya merasa jauh lebih siap sekarang. Sama-sama. Kamu sudah melakukan hal-hal baik yang untuk dirimu hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat siang dan tetap semangat. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Ya.